adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita hari ini. Kakak mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama. Katakan soraklah haleluya dengan suara yang keras ya. Yuk sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Semuanya sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. 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 God bless you semuanya. Selamat bersuka cita. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi. Pada kesempatan ini
Kakak akan menyampaikan firman Tuhan mengenai si pandai dan si bodoh. Nah, ini ayatnya kita bisa ambil di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, di sana diceritakan mengenai dua macam dasar bangunan. Nah, ada seorang mempunyai sebidang tanah. Dia hendak membangun sebuah rumah di sana ya. Disiapkan batu-batu yang besar untuk menjadi bangunan yang kuat, untuk menjadi sebuah bangunan atau rumah yang kokoh. Tetapi apa adik-adik? Tetangganya tertawa terbahak-bahak. Hai temanku yang bodoh, buat apa batu-batu itu? Bangunan rumahmu tanpa batu-batu itu hemat tenaga dan cepat selesai. Jadi nggak perlu susah-susah. Nah, adik-adik, si bodoh ini mengatakan, si pandai dikatakan bodoh. Karena apa? Karena dia membangun rumahnya dengan banyak batu-batu, mempersulit diri dan memakan waktu akan lama. Nah, tetapi apa yang dilakukan sama si pandai? Dia tetap diam. Walaupun dia dikatakan macam-macam sama temennya, sama tetangganya, dikatakan bodoh lah, yang macam-macam ya, pemborosan lah, dan dia tetap diam. Diajak dengan kata-kata apapun juga dia tetap diam. Nah, di sini kita juga perlu, apapun yang dikatakan teman-teman sekitar kita, kita tetap diam. Jangan dibalas dengan ejaan, nanti akan timbul pertengkaran. Nah, ini si panda dia tetap diam, tetap dikumpulkan dan disusunnya batu-batu itu untuk menjadi sebuah dasar atau fondasi rumahnya. Memang benar, lama sekali dalam membangun rumah itu, lama sekali selesainya karena harus membuat fondasinya, Nah, tetangganya melihat dan dia juga membangun rumahnya, tetapi apa yang dia lakukan? Dia membangun rumahnya di atas pasir untuk menjadi sebuah rumah yang indah dan megah, tanpa ada dasar, tanpa ada fondasinya ya. Nah, dia bilang, nah betul bukan? Ajaknya dengan sombong ya, dia mengatakan seperti itu. Nah, betul kan kataku? Cepat selesai rumahku, gak usah susah-susah, gak usah makan waktu yang lama, cepat selesai jadi. Nah, rumahnya jadi, tapi apa ada saat rumahnya kedua orang ini jadi semua dan akhirnya turun hujan yang amat lebat sekali, angin bertiup amat keras sekali, sehingga apa? Banjir yang dahsyat datang melanda kedua rumah itu. Nah, hujan turun lebat, angin sangat kuat sekali, dan banjir mulai melanda kedua rumah itu, rumahnya si panda dan rumahnya si bodoh. Apa akibatnya? Nah, di sini kita bisa lihat rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun dengan fondasi yang kuat. Rumahnya tetangga si bodoh atau yang si bodoh itu dalam sekejap rusak, adik-adik, rusak ya. Dia hancur, rumahnya hancur karena tidak ada fondasi yang kuat. Nah, tetapi rumahnya si panda yang dibangun dengan fondasi yang kuat, dia tetap berdiri dengan teguh, dengan kokoh sekali. Nah, rumahnya hancur, terhanyut, dia
mulai apa? Dia mulai termenung ya. Dia termenung memikirkan rumahnya yang hancur. Nah, adik-adik, rumah yang tidak bisa bertahan karena tidak ada pondasinya, tidak ada dasarnya. Nah, rumahnya si Pandai tetap teguh karena rahasianya apa? Karena dibangun dengan dasar yang kuat, dengan pondasi yang kuat sekali. Nah, di sini kita bisa melihat siapa yang bijaksana, yaitu mereka yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Siapa yang bijaksana? Mereka yang melakukan firman Tuhan. Demikian kata Tuhan, yang melakukan firman. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana tentang bangunan yang kokoh diakibatkan dengan angin yang dahsyat, hujan, tapi tetap teguh. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana bangunan yang dibangun tanpa dasar apa-apa. Begitu badai melanda, rumah itu menjadi roboh, tidak kuat. Nah, seperti halnya kita perlu dasar yang kuat. Nah, sebagai ayat hafalannya kita akan buka di dalam Roma 10 ayat yang ke-7. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Roma 10 ayat 7. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan sebuah lagu ya yang mengatakan orang pandai yang membuat rumahnya ya. Satu hal yang perlu kita tanamkan di hati, satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu kita harus mempunyai dasar yang kuat, yang kokoh, yaitu firman Tuhan sebagai dasar kita dalam menjalani hidup saat-saat ini ya. Nah, kita akan nyanyi sebuah lagu tadi yang sudah kakak sampaikan tentang orang pandai membuat rumahnya. Nah, orang pandai membuat rumahnya atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumah tetap teguhlah. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir, tiada alasnya, di atas pasir, tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumahnya roboh. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi.
Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika dua babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. "Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami?" Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. "Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh." Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya. Serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong,
Babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu. Dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita.